Orang Sunda itu pemalas, sumbu pendek, fanatik, dan cepat terpancing emosi. Ungkapan ini sayangnya bukan hal yang asing di telinga kita. Stereotip buruk yang melekat pada masyarakat Sunda juga seringkali dipicu oleh penggambaran tokoh Sikabayan yang terkesan malas dan kurang cerdas. Akan tetapi, apakah stereotip ini mencerminkan realitas masyarakat Sunda yang sesungguhnya? Mari kita telusuri lebih dalam sosok Sikabayan dan menantang stereotip yang telah lama beredar. Sikabayan adalah figur cerita dari Tatar Sunda, muncul sebagai paradoks yang hidup. Ia bisa tampak begitu polos dan lugu, namun di saat yang sama ia mampu memancarkan kecerdikan. Akan tetapi, satu hal yang tak pernah pudar dari dirinya adalah kejujuran. Sikabayan dengan segala keunikannya adalah cermin kehidupan yang penuh warna, mengajarkan kita untuk tidak menilai seseorang hanya dari penampilan luarnya saja. Dalam satu kisah, Sikabayan digambarkan begitu bodohnya hingga tak mampu membedakan antara langit dan bayangannya sendiri, atau bahkan tak bisa membedakan antara mayat dan orang hidup. Namun di cerita lainnya ia justru tampil sebagai sosok yang cerdik dan lugu, tapi mampu memperdaya orang-orang yang berusaha menindas atau meremehkannya. Kontradiksi ini menjadikan Sikabayan tokoh yang unik, terkadang tampak polos dan naif, tetapi di saat tertentu bisa menunjukkan kecerdasan luar biasa. Keluguannya seringkali menjadi topeng yang tersembunyi kecerdikan, menciptakan humor sekaligus menyiratkan sindiran tajam terhadap kehidupan sosial. Kebodohannya seringkali menyimpan nilai-nilai spiritual, menyiratkan kedalaman jiwa di balik kepolosannya. Sebaliknya, kecerdikannya selalu terkait urusan duniawi, perjuangan melawan penindasan, akal-akalan menghadapi mereka yang meremehkannya, atau sekedar mencari keuntungan. Makanya, kontradiksi ini melahirkan gambaran paradoks. Sikabayan lihai mengakali dunia, tetapi mungkin buta akan makna surgawi. Kecerdasan duniawi tanpa kebijaksanaan spiritual hanyalah siasat kosong, sementara kebodohan yang jujur bisa jadi jalan menuju pencerahan. Sifat paradoks Sikabayan adalah hasil karya para pengarang yang bijak, mungkin juga para sufi yang telah mencapai makrifat, di mana mereka mampu memahami kelemahan manusia dengan humor yang menggelitik, bukan hujatan yang menyakitkan. Mereka yang hatinya telah mencapai kesucian tidak akan sibuk menghakimi atau mencerca manusia dalam kejahatan, karena mereka melihatnya sebagai kebutaan spiritual. Alih-alih mengutuk, mereka justru menanggapi dengan belas kasih, memandang manusia yang dangkal spiritualitasnya sebagai anak-anak yang tersesat, yang tanpa sadar menjadi mainan takdir. Dalam hasanah sastra sufi, Sikabayan mungkin berdiri sejajar dengan Abu Nawas dan Khoja Nasruddin. Kisah mereka bukan sekedar lelucon, melainkan sindiran pedas terhadap kesempitan duniawi dan pelajaran spiritual tersembunyi bagi mereka yang mampu melihat lebih dalam. Para pencipta kisah Sikabayan adalah kaum yang dianugerahi kecerdasan spiritual dan intelektual, dua pilar yang menyokong narasi yang tak hanya menghibur tetapi juga syarat makna filosofis yang mendalam. Namun akan menjadi berbeda ketika tokoh Sikabayan jatuh ke tangan para pengarang yang tidak memiliki kualitas serupa. Maka cerita Sikabayan menjadi sekedar bahan gelak tawa, kehilangan esensi spiritual dan ruh kebijaksanaannya, lalu berubah menjadi lelucon hampa. Konon, cerita Sikabayan berasal dari berbagai tarekat sufi di Jawa Barat, khususnya di daerah Banten. Sebetulnya beragam tokoh dengan karakter unik itu cukup banyak dalam kisah-kisah sufistik serupa, seperti Si Kidul, Si Bapak Leco, Nujum Sengsara, Si Buta Tuli, dan Bapak Luung. Namun, di antara semua nama tersebut, justru Sikabayan yang akhirnya melekat sebagai simbol dari kebijaksanaan tersembunyi dalam keluguan dan kelicikan khasnya. Pemilihan nama ini sepertinya bukan tanpa alasan. Dalam banyak kisahnya, Sikabayan merepresentasikan sosok manusia yang berada di persimpangan antara kecerdasan duniawi dan kegelapan spiritual. Ia bisa tampak bodoh, namun sesungguhnya memiliki pemahaman yang lebih dalam dibandingkan orang-orang di sekitarnya.
Kejenakaannya bukan sekedar hiburan, melainkan strategi untuk menyampaikan kritik sosial dan kebijaksanaan sufi tanpa menimbulkan pertentangan. Melalui humor, kesederhanaan, dan paradoks dalam tingkah lakunya, si Kabayan mengajarkan bahwa kebijaksanaan sejati seringkali terselubung dalam kepolosan, dan bahwa dunia ini dengan segala absurditasnya lebih mudah menghadapi tawa daripada kemarahan. Keberadaannya dalam berbagai cerita sufistik menjadikannya lebih dari sekedar tokoh fiksi. Ia adalah cerminan dari filsafat hidup yang menggabungkan kecerdasan, spiritualitas, dan kebebasan berpikir khas kaum sufi. Si Kabayan juga bukanlah tokoh yang berdiri sendiri. Kehidupannya dipenuhi oleh orang-orang yang membentuk dinamika dalam cerita-ceritanya. Pasangan yang paling sering muncul dalam kisah si Kabayan tentu saja adalah si Iteng, seorang istri yang namanya merujuk pada kulitnya yang hitam manis. Hubungan mereka penuh dengan konflik yang menggelitik, namun tetap tak terpisahkan. Jika di satu kisah si Iteng digambarkan seorang yang serakah, maka si Kabayan justru penuh dengan perhitungan. Sebaliknya, jika si Kabayan berbohong, maka si Iteng yang akan menjadi suara kejujuran. Keduanya selalu berselisih mempertahankan sudut pandang masing-masing, menciptakan drama rumah tangga yang kocak sekaligus syarat makna. Selain istrinya, sosok penting lainnya dalam hidup si Kabayan adalah bapak mertuanya, yaitu si Abah. Di mata si Abah, Kabayan adalah menantu yang tak berguna, pemalas, pengangguran, doyan makan, tukang tidur, dan bahkan terlalu santai dengan kebiasaannya mengorek kuping. Bagi Abah, Kabayan adalah contoh buruk seorang laki-laki yang tidak layak menjadi suami anaknya. Mungkin itu pula yang akhirnya menjadi sebagian kecil mengapa banyak mempengaruhi stereotip negatif pada masyarakat Sunda secara umum. Masyarakat umum kan seringkali lebih gemar mencap sesuatu dari cerita yang mainstream, tanpa memahami lebih dalam. Dalam konteks si Kabayan, justru dalam hubungan inilah kecerdikan Kabayan seringkali muncul. Ia selalu menemukan cara untuk membalas perlakuan si Abah, membuatnya jera dengan trik-trik cerdas yang menunjukkan bahwa orang malas sepertinya bisa mengalahkan orang yang terlalu serius. Pasangan ketiga Kabayan adalah ibu mertuanya, atau dalam beberapa versi neneknya sendiri. Sosok perempuan tua ini mewakili kebijaksanaan dalam budaya Sunda. Salah satu cerita yang paling terkenal adalah ketika si Kabayan dan si Iteng yang begitu polos bahkan tidak tahu bagaimana cara menjalani malam pertama sebagai pengantin baru. Ibu mertualah yang dengan kekhasannya mengajari mereka hingga akhirnya memahami hakikat pernikahan. Dalam konteks ini, si Kabayan menunjukkan sisi yang berbeda, bukan sebagai pria yang suka mempermainkan orang, tetapi sebagai sosok yang penuh hormat pada orang tua. Orang yang berperan lainnya dalam hidup si Kabayan adalah Kisilah, tetangganya. Berbeda dari karakter lainnya, Kisilah adalah orang yang secara sosial lebih mapan dan lebih terpandang dibandingkan Kabayan. Namun justru karena statusnya ini, ia sering menjadi sasaran keusilan Kabayan. Jika Kisilah mulai serakah, sombong atau terlalu serius, maka Kabayan dengan kecerdikannya akan memperdayainya dalam permainan teka-teki, tipu muslihat, atau sekedar mempermalukannya dengan cara yang lucu. Dalam hubungan ini, Kabayan memainkan peran sebagai penyeimbang, menunjukkan bahwa kecerdikan seringkali lebih unggul daripada sekedar kekayaan atau status sosial. Dengan keempat pasangan ini, si Kabayan menjelma bukan sekedar tokoh jenaka, melainkan simbol dinamika kehidupan sosial yang lebih luas. Ia adalah potret manusia yang tak sempurna, namun justru dalam ketidaksempurnaannya, ia mengajarkan banyak hal tentang kecerdikan, ketulusan, dan cara menghadapi dunia dengan santai dan kebijaksanaan. Orang Sunda seringkali disebut-sebut pemalas. Bisa jadi mereka di luar sana tidak memahami bagaimana mencapai kesuksesan yang sejatinya. Tentu saja jika dikaitkan tentang kesuksesan secara material, orang-orang di luar sana mengartikannya berarti harus bekerja keras untuk mencapai sebuah kesuksesan, atau bahkan menjilat atasan demi sebuah kesuksesan. Si Kabayan memang sering digambarkan sebagai pemalas yang lebih suka tidur daripada bekerja, enggan mencari nafkah tetapi doyan makan enak. Hidupnya penuh kemiskinan, namun ia tampak tak pernah khawatir. Ciri-ciri ini jika ditelaah lebih dalam sebenarnya mencerminkan karakter para pengikut sufisme, mereka yang telah meninggalkan keduniawian dan memilih jalan perenungan.
Para sufi memang tak mengejar harta atau jabatan. Mereka hidup dalam kesederhanaan, menghabiskan waktu untuk memahami hakikat dan mencapai makrifat, kesuksesan tertinggi dari peran sebagai manusia. Namun berbeda dari gambaran sufi yang seringkali serius dan penuh karisma, Sikabayan justru hadir sebagai figur yang nyeleneh, yang ceplas-ceplos, terkadang kurang ajar, namun justru disitulah letak kejujuran dan kesucian niatnya. Ia tidak pernah berpura-pura alim untuk membangun citra bijaksana. Ia tampil apa adanya, polos dan otentik. Sifatnya yang unik ini membuatnya sulit untuk dibenci, meskipun tingkah lakunya seringkali membuat orang kesal. Sikabayan ibarat sufi jalanan, sufi yang berinteraksi langsung dengan masyarakat, menggunakan humor dan kecerdikannya untuk menyampaikan pesan-pesan spiritual. Ia tidak takut untuk mengkritik kemunafikan, keserakahan, dan kesombongan yang merajalela di sekitarnya. Keberaniannya untuk berbicara jujur meskipun dengan cara yang tidak sopan adalah bentuk keberanian spiritual yang langka. Ia tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain tentangnya. Ia hanya peduli dengan kebenaran yang diyakininya. Inilah yang membuatnya begitu istimewa dan relevan hingga saat ini. Sikabayan adalah seorang pemikir alternatif, seorang perenung yang memilih untuk meninggalkan ambisi duniawi. Di saat kebanyakan manusia sibuk mengejar kepentingan pribadi dengan segala tipu daya dan egoismenya, Kabayan justru hadir berjalan ke arah yang berlawanan. Ia tidak tertarik pada harta atau kekuasaan, dan justru karena itulah ia memiliki sesuatu yang tidak dimiliki orang kebanyakan. Penguasaan atas hukum spontanitas ilahiyah. Sikabayan juga mengajarkan bahwa dunia ini tidak perlu selalu dihadapi dengan keseriusan yang kaku. Kadang-kadang justru dalam tawa dan kelalaian yang disengaja ada kebijaksanaan yang lebih tinggi. Itulah sebabnya meskipun Sikabayan seringkali bertindak seenaknya, ia tetap menjadi tokoh yang dicintai. Pada 13 Juli 2012 dulu ada sebuah naskah bertajuk Pertunjukan Kabayan Jadi Presiden di Geraha Bakti Budaya yang merupakan bagian dari program Indonesia Kita yang digagas oleh Butet Kartarejasa, Yayuk Ferianto, dan Agus Nur. Namun, naskah pertunjukan itu tampaknya terlalu dipengaruhi oleh cara berpikir modern yang justru bertolak belakang dengan esensi asli tokoh Sikabayan. Karena dalam berbagai cerita yang dikenal, Sikabayan tidak pernah digambarkan memiliki ambisi menjadi pemimpin atau pembesar. Kekuasaan bukanlah sesuatu yang menarik perhatiannya. Sebagai sosok yang sering dipandang sederhana dan lugu, Sikabayan sejatinya lebih menyerupai seorang sufi jalanan. Sosok yang anti kemapanan dan tidak terikat pada kepentingan duniawi. Ia lebih tertarik pada kebebasan spiritual serta pemahaman tentang hakikat kehidupan daripada meraih jabatan atau kekuasaan. Dalam konteks ini, menjadi seorang calon presiden terasa seperti sebuah distorsi terhadap karakter aslinya. Seolah-olah ia dipaksa masuk ke dalam kerangka berpikir yang berlawanan dengan nilai-nilai yang selama ini ia wakili. Mungkin akan lebih menarik jika naskah tersebut harusnya mengeksplorasi bagaimana Sikabayan dengan kecerdikan khasnya menghadapi dunia politik modern tanpa kehilangan esensinya. Bagaimana ia tetap setia pada nilai-nilai spiritualnya di tengah godaan kekuasaan, atau bagaimana keluhannya justru menjadi senjata untuk memukul kemunafikan dan keserakahan yang merajalela dalam politik. Pendekatan seperti ini tidak hanya akan membuat pertunjukan lebih sesuai dengan karakter Sikabayan, tetapi juga memberikan refleksi yang lebih mendalam tentang makna kekuasaan dan peran spiritualitas dalam kehidupan modern. Menggabungkan unsur asli dengan kesesuaian zaman memang diperlukan, akan tetapi akan lebih bijak jika tidak merubah karakteristik figur aslinya. Jikapun dalam beberapa kisah Sikabayan pernah hidup seperti orang kaya atau bahkan berperan sebagai ustadz terkenal, itu bukan karena ia benar-benar menginginkannya, melainkan sekedar tipu muslihat untuk menikmati makanan enak dan hidup nyaman. Dan seperti biasanya, kelicikan itu akhirnya akan terbongkar. Kisah seperti itu bukan sekedar dongeng, tapi memang pernah ada dan pernah terjadi dalam sejarah Nusantara. Di era Soekarno dulu ada seseorang yang mengaku sebagai Raja Kubu, seorang pemimpin dari masyarakat Kubu di Sumatera Selatan, sebuah komunitas yang kala itu masih hidup jauh dari peradaban modern. Dengan percaya diri yang luar biasa, ia datang ke Jakarta bersama istrinya, lalu disambut dengan penuh rasa hormat oleh para pejabat tinggi, bahkan oleh Soekarno sendiri.
Sang raja ini dengan lancar memainkan perannya, menceritakan kisah-kisah fantastis tentang kerajaannya sehingga memukau para pejabat. Ia dan istrinya dijamu dengan mewah, diberikan hadiah-hadiah mahal, dan diperlakukan seperti tamu kehormatan. Namun seperti halnya kisah si Kabayan, kelicikan sang raja akhirnya terbongkar. Seorang antropolog yang meneliti masyarakat Kubu menyadari bahwa sang raja adalah seorang penipu yang tidak memiliki hubungan dengan komunitas tersebut. Kisahnya yang fantastis ternyata hanyalah karangan belaka. Kisah Raja Kubu ini mengingatkan kita pada si Kabayan yang seringkali menggunakan tipu muslihat untuk mencapai tujuannya. Kala itu, pemerintah seolah ingin memamerkan kepeduliannya pada masyarakat adat yang tertinggal. Sementara sang raja menikmati setiap detik kemewahan yang dihidangkan padanya. Ia tidur di kamar hotel mewah, menyantap hidangan istimewa dan menerima uang saku seolah-olah memang seorang bangsawan sejati. Namun akhirnya kedoknya terbuka. Ia ternyata hanyalah seorang Kabayan modern yang memanfaatkan kecerdikannya untuk merasakan gemerlap kehidupan orang besar, meski hanya sekejap mata. Inilah esensi sejati si Kabayan, bukan sosok yang mengejar jabatan atau kekuasaan, melainkan seseorang yang lihai membaca situasi dan mengambil keuntungan dari kelengahan orang lain. Ia tak pernah menjadi penguasa, namun justru selalu berhasil menguasai mereka yang terlalu sibuk dengan pencitraan dan ambisi duniawi. Si Kabayan adalah simbol dari manusia yang merdeka, yang tidak terikat pada aturan dan konvensi sosial. Ia adalah seorang pemberontak yang cerdas, yang menggunakan humor dan kecerdikannya untuk menertawakan kemunafikan dan kesombongan. Kisah-kisah seperti ini menjadi pengingat bahwa kecerdikan rakyat jelata seringkali lebih unggul daripada kesombongan para elit. Jadi gagasan tentang si Kabayan jadi presiden terasa janggal jika ditelaah dari esensi asli karakter Kabayan dalam cerita rakyat Sunda. Sejujur apapun dirinya, menjadi seorang pemimpin negara bukanlah sesuatu yang pernah terlintas dalam benak atau ambisinya. Oleh karena itu, naskah si Kabayan jadi presiden mungkin lebih tepat dilihat sebagai satir atau alegori daripada sebagai solusi nyata untuk masalah kepemimpinan bangsa. Di dunia yang menguasai materialisme, hedonisme, dan egoisme, Kabayan tampil sebagai antitesis. Kita hidup dalam masyarakat yang konsumtif, sekuler, dan hanya mengejar kepentingan duniawi. Sementara Kabayan adalah manusia spiritual yang tidak tertarik pada gemerlap dunia, meskipun ia sendiri tidak produktif dalam arti ekonomi. Namun di balik kemalasannya, ia memiliki kecerdasan spiritual yang luar biasa, sebuah kekuatan yang seringkali hilang dalam kepemimpinan modern. Perspektif ini sejalan dengan pandangan masyarakat Sunda yang menjunjung tinggi keseimbangan antara lahir dan batin, antara usaha dan pasrah, antara kearifan lokal dan keterbukaan terhadap dunia luar. Si Kabayan dalam banyak cerita tidak hanya mencerminkan kecerdikan khas Sunda, tetapi juga menampilkan filosofi silih asah, silih asih, silih asuh, nilai-nilai kebersamaan yang semakin terkikis dalam kehidupan modern. Ia bukan sekedar pemalas, namun seseorang yang memahami bahwa kebahagiaan tidak selalu berasal dari harta, melainkan dari kesederhanaan dan keluasan. Lalu apa hubungannya si Kabayan dengan orang Sunda secara umum? Orang Sunda sering dianggap pemalas, sumbu pendek, fanatik, dan mudah terpancing emosi. Citra ini telah lama melekat dan kadang-kadang diolah menjadi stereotip yang menonjol. Namun jika kita menengok sosok si Kabayan sekali lagi yang sesungguhnya, maka kita bisa melihat sisi yang jauh lebih dalam. Di balik luguannya yang tampak, ada kecerdasan spiritual yang jauh melampaui logika duniawi. Kabayan sejatinya adalah cermin bagi kita semua untuk melihat kelemahan kita sebagai bangsa. So, bagaimana menurut kalian? Apakah benar bahwa si Kabayan itu adalah sosok yang hanya sekedar lugu, polos, dan bodoh? Atau justru kalian bisa mendapatkan pelajaran yang berarti dari kisah di atas? Tulis di kolom komentar. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Rahayu.